Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Dan semoga kalian termotivasi dan semangat dalam belajar ya. Hari ini Ibu kembali bersama Ibu Putri. Ibu akan menjelaskan tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah dengan mengamati poster, siswa menceritakan kembali tentang cara merawat organ pernafasan pada manusia. Yang kedua, dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi tentang langkah-langkah membuat gambar. Yang ketiga, gambar cerita. Yang ketiga, membuat sketsa gambar cerita sesuai tema yang telah ditentukan pada pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran lalu, kamu telah mempelajari cara merawat organ pernafasan. Mungkin kamu juga telah membuat poster tentang cara merawat organ pernafasan itu sendiri. Namun sebelum itu, tahukah kamu apa itu poster? Yang tahu? Poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Poster sendiri sifatnya adalah untuk mencari perhatian banyak orang. Poster juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan produk, jasa, kegiatan seputar pendidikan dan juga lain sebagainya. Sini ada contoh-contoh poster, terutama poster pendidikan. Semakin bagus poster tersebut dapat dilihat dari semakin banyak orang yang membaca poster tersebut. Oleh karena itu, kalimat dalam sebuah poster harus singkat, jelas dan juga padat. Kalian bisa menambahkan gambar-gambar yang menarik dan sesuai dengan tema poster tersebut. Ataupun kalian juga dapat mewarnai dengan warna-warna yang cerah. Sehingga orang yang membaca poster tersebut akan terkesan dan juga terpengaruh untuk melaksanakan ajakanmu, terutama dalam hal merawat organ pernafasan. Ya. Salah satu penyebab penyakit pada sistem pernafasan manusia adalah merokok. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kandungan zat-zat kimia berbahaya di dalam rokok itu sendiri, seperti nikotin, tar, dan juga monoksida. Tahu nggak sih kalian apa sih itu nikotin, tar, dan juga karbon monoksida? Oke, akan dijelaskan. Tar sendiri adalah material untuk mengaspal jalan. Sedangkan nikotin adalah zat yang digunakan sebagai insektisida. Dan karbon monoksida itu sendiri adalah tercipta dari asap knalpot. Banyak sekali kan bahan-bahan yang kurang sehat yang terkandung di dalam rokok itu sendiri. Jadi jangan coba-coba untuk merokok ya. Jika terkena zat-zat dalam rokok dalam jumlah yang banyak dan juga dalam waktu yang sangat lama, paru-paru manusia akan mengalami gangguan fungsi. Zat-zat berbahaya itu bukan hanya akan masuk ke dalam tubuh orang yang merokok, akan tetapi juga bisa masuk ke dalam tubuh orang yang ada di sekitar perokok itu sendiri. Karena secara tidak langsung, orang yang berada di sekitar orang yang merokok telah menghisap asap rokok itu sendiri. Jadi, kalau bisa kita menghindari rokok dan juga menghindari orang yang sedang merokok. Karena tidak baik bagi kesehatan kita sendiri. Bahaya rokok. Bahaya rokok sendiri sangat banyak. Ibu akan menyebutkan 4 dari bahaya rokok itu sendiri. Yang pertama, beresiko mengalami kanker paru-paru. Yang kedua, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, dan juga emfisema. Yang ketiga, mempercepat kematian sel-sel tubuh. Dan keempat adalah sistem imun atau kekebalan tubuh kita melemah sehingga kita menjadi rentan atau gampang sekali terkena infeksi penyakit. Dan juga lain sebagainya. Masih ingatkah kalian tentang cerita bergambar atau gambar cerita? Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Berikut adalah langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, persiapkan bahan dan juga alat. Karena sebelum menyiapkan bahan alat tersebut, alangkah baiknya kita menentukan jenis teknik yang akan kita gunakan dalam cerita bergambar itu. Apakah kita akan menggunakan teknik basah atau teknik kering? Setelah itu barulah kita siapkan alat dan bahannya sesuai dengan teknik yang telah kita pilih. Di sini contohnya
ada kertas HVS, kuas, pensil, penghapus, cat warna, penggaris, dan juga lain sebagainya. Yang kedua adalah membuat sketsa. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah menentukan objek yang akan digambar. Contohnya, siapakah tokohnya, bagaimana suasananya, bagaimana cara gambarnya, media apa yang akan kita gunakan. Selanjutnya, dengan membuat sketsa, lebih baik kita membuat banyak sketsa. Mengapa demikian? Agar kita bisa memilih yang terbaik dari banyak sketsa yang telah kita buat. Jika kita sudah memilih sketsa terbaik tersebut, kita bisa menggambar lebih detail apa yang ada dalam sketsa tersebut. Ini adalah contoh sketsa saya, ini masih belum detail, ini masih gambarannya, ini masih sketsa awal gitu. Yang ketiga adalah penyempurnaan gambar. Dari sketsa yang telah kita pilih, lalu kita sempurnakan dengan menghapus garis-garis atau hal-hal yang tidak perlu, atau menambahkan garis atau coretan yang biasa perlu. Menebalkan sketsa juga boleh agar sketsa lebih hidup, dan juga jangan lupa warnai gambarmu dengan baik. Contohnya gambar di samping, ini kan sketsanya sudah hidup atau sudah jadi mirip dengan gambar aslinya dibandingkan dengan sebelahnya yang masih berupa coretan gitu. Dari ini apakah ada yang tanyakan? Cukup jelas kan ya? Tugas kalian, siapkan beberapa lembar kertas berukuran 20 cm x 10 cm. Tuliskan kalimat-kalimat ajakan untuk merawat organ pernafasan pada kertas-kertas tersebut. Kalian dapat menuliskan kalimat seperti dilarang merokok, ayo menanam tumbuhan hijau, kenakan masker saat ada banyak debu, atau kenakan masker saat keluar rumah juga boleh, dan juga lain sebagainya. Sesuai dengan kriteria atau ingat kalian. Tuliskan sebagus mungkin dan jangan lupa warnai yang mencolok, karena poster itu digunakan untuk mempengaruhi atau mengajak orang agar bisa melihat tulisan kita. Tempelkan kertas-kertas tersebut di beberapa tempat di rumah. Seperti itu ya. Paham kan dengan tugasnya? Ibu tunggu tugasnya ya. Oke. Terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung hubungi Pak Udin atau bisa ke Ibu juga langsung. Terima kasih. Atas nama Ibu Putri Octavia Damayanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Semangat belajar!